Pengertian manajemen asuransi syariah. Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, yang dalam bahasa Indonesia telah menjadi bahasa populer dan diadopsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan padanan kata pertanggungan. Asuransi syariah adalah pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya asuransi takaful merupakan pihak tertanggung penjamin atas segala risiko kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kematian yang dialami oleh nasabah pihak tertanggung. Dalam hal ini, si tertanggung mengikat perjanjian atau penjaminan risiko dengan si penanggung atas barang atau harta, jiwa, dan sebagainya berdasarkan prinsip bagi hasil yang mana kerugian dan keuntungan disepakati oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur asuransi syariah. Yang pertama, adanya pihak tertanggung. Yang kedua, adanya pihak penanggung. Yang ketiga, adanya perjanjian asuransi. Yang keempat, adanya pembayaran premi. Yang kelima, adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diderita tertanggung. Dan yang terakhir, adanya suatu peristiwa yang tidak pasti terjadinya. Jenis-jenis asuransi syariah. Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dilihat dari berbagai segi. Pertama, asuransi ditinjau dari fungsinya. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, jenis usaha perasuransian meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi. Pertama, asuransi kerugian, yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua yaitu asuransi jiwa, di mana suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Yang selanjutnya yaitu asuransi ditinjau dari polis dasar, terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, asuransi berjangka, yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk periode tertentu sesuai dengan kesepakatan, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau seterusnya. Yang kedua yaitu asuransi seumur hidup, di mana asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk seumur hidup pemegang polis yang mengharuskannya membayar premi setiap tahun. Yang ketiga yaitu asuransi dua manfaat, di mana kontrak asuransi jiwa yang masa berlakunya dibatasi misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun atau lebih, atau mencapai usia tertentu misalnya 65 tahun sebelum peserta meninggal dunia. Yang terakhir yaitu asuransi unit investasi, di mana suatu bentuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi. Selanjutnya yaitu asuransi ditinjau dari segi kepemilikannya, yaitu asuransi milik swasta nasional, asuransi milik pemerintah, dan asuransi milik perusahaan asing. Selanjutnya yaitu asuransi ditinjau dari sifat pelaksanaannya, asuransi sukarela, asuransi wajib, dan yang selanjutnya yaitu asuransi ditinjau dari kegiatan penunjang usaha asuransi, di antaranya pialang asuransi untuk kepentingan tertanggung dan pialang asuransi untuk kepentingan perusahaan asuransi. Yang ketiga yaitu penilaian kerugian asuransi, dan keempat konsultan aktuaria, dan yang terakhir yaitu agen asuransi. Adapun dalam sumber lain menjelaskan bahwa asuransi syariah terdiri dari 2 jenis, di antaranya takaful keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful. Dan yang kedua yaitu takaful umum atau asuransi kerugian, adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.
Manfaat asuransi syariah. Adapun manfaat asuransi syariah diantaranya pertama, rasa aman dan perlindungan. Yang kedua yaitu pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Yang ketiga yaitu berfungsi sebagai tabungan, dan yang keempat yaitu alat penyebaran risiko, dan yang terakhir membantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atau suatu bidang usaha tertentu. Adapun manfaat asuransi syariah menurut Otoritas Jasa Keuangan ataupun OJK adalah pertama, perlindungan atas risiko, yang kedua yaitu memberikan rasa aman dan tentram, yang ketiga tolong menolong sesama peserta asuransi, dan yang terakhir yaitu sebagai tabungan dan investasi atau untuk produk yang dikaitkan dengan investasi. Untuk materi yang terakhir yaitu prinsip asuransi syariah. Menurut Muhaimin Iqbal, minimal ada 13 prinsip utama yang harus dijadikan oleh manajemen asuransi syariah dalam mempraktikkan bisnis asuransi agar nilai-nilai muamalah Islamiyah dapat tertanam dalam operasionalnya. Yang pertama yaitu tauhid atau kepercayaan kepada Allah. Prinsip ini mengajarkan kepada kita agar selalu menjauhkan diri dari tindakan-tindakan keji, mungkar, dan tidak adil. Yang kedua yaitu kepercayaan akan akhirat, pahala, dan hukuman. Prinsip ini menuntut seseorang untuk bertanggung jawab dalam setiap tindakan yang ia lakukan dan memberikan motivasi untuk selalu berbuat baik dalam bekerja. Yang ketiga yaitu kemandirian. Prinsip kemandirian akan menimbulkan sikap jujur dan berani serta yakin dengan apa yang ia lakukan. Dengan demikian, seseorang akan mandiri, ia tidak akan tergoyah oleh rayuan-rayuan untuk melakukan bisnis yang menyalahi prinsip-prinsip muamalah syariah. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Islam menuntut setiap orang agar selalu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jika setiap muslim yang diberi amanah untuk melakukan sesuatu, baik karena ia membutuhkan pekerjaan tersebut maupun karena ia diminta untuk melakukannya, selalu memegang erat prinsip bertanggung jawab, maka akan terciptalah muamalah maliyah yang bersih dari segala kecurangan. Yang kelima yaitu partisipasi. Jika setiap pelaku bisnis selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik, bukan mengambil yang terbaik, maka bisnis asuransi syariah bisa dipastikan akan mendapatkan tempat di hati masyarakat. Yang keenam yaitu keadilan. Manajemen asuransi syariah, bahkan manajemen lembaga keuangan lainnya yang beroperasi menurut prinsip-prinsip syariah, harus mendasarkan segala sesuatunya kepada prinsip keadilan. Yang ketujuh yaitu kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu faktor penting dalam manajemen asuransi syariah. Dalam memberikan pelayanan, manajemen asuransi syariah harus memenuhi janji-janji yang telah ditawarkan kepada masyarakat. Yang kedelapan yaitu dialog. Merupakan prinsip yang sangat vital dalam sistem marketing. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan oleh perusahaan-perusahaan karena mereka tidak mempunyai waktu untuk berdialog dengan konsumen yang membutuhkan pelayanan mereka. Yang kesembilan yaitu efisiensi biaya. Dalam asuransi syariah, melakukan pemborosan akan menghalangi prinsip dasar operasional perusahaan yang menitik beratkan kepada ta'awun. Yang kesepuluh yaitu efisiensi waktu. Kerugian terbesar yang dihadapi manusia adalah yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Lebih tepat lagi ketika efisiensi waktu dihubungkan dengan dunia bisnis dan pemasaran. Yang ke-11 yaitu peduli dan saling berbagi. Dalam konsep dasar asuransi syariah yang sangat menekankan pada prinsip tolong-menolong, tidak hanya terbatas pada sisi konsumen yang memberikan keuntungan finansial, jauh lebih penting adalah rasa peduli dan berbagi harus diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan. Yang ke-12 yaitu mengasihi manusia, binatang, dan lingkungan. Dalam muamalah Islamiyah, prinsip bisnis tidak hanya untuk mendatangkan kesenangan terhadap manusia tanpa mempedulikan alam sekitar dan makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, asuransi syariah tidak harus bertumpu pada risiko yang akan terjadi, tetapi mencegah jauh lebih baik dan mulia.
yang terakhir yaitu keinginan untuk belajar. Tenaga profesional tidak hanya mengandalkan ilmu yang telah ada, akan tetapi ia selalu dituntut untuk terus mengembangkan diri sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan mendatangkan kebaikan lagi.